Hai, hari ini kita akan membahas tentang isu-isu ICT terkini. Disimak baik-baik ya. Pembahasan yang pertama adalah security awareness. Apa sih yang kalian ketahui tentang security awareness? Security awareness atau kesadaran keamanan merupakan pengetahuan dan sikap anggota organisasi mengenai kesadaran akan perlindungan aset fisik dan terutama dalam hal informasi di sebuah organisasi tersebut seperti pada suatu lembaga pendidikan. Banyak organisasi memerlukan pelatihan akan kesadaran keamanan formal untuk semua pekerja ketika mereka bergabung dalam sebuah organisasi serta secara berkala sesudahnya, biasanya setiap tahun. Pengontrolan keamanan informasi tidak hanya pada teknologi saja, ada juga di area lainnya. Maka dari itu perlunya kesadaran informasi. Jadi kesadaran keamanan ini merupakan suatu bidang ilmu keamanan yang berhubungan erat dengan faktor manusia mengenai keamanan aset informasi yang dimilikinya. Pengetahuan yang didapatkan dari sekolah merupakan sebuah elemen utama untuk menciptakan kesadaran keamanan. Sangat penting untuk mengimplementasikan peraturan keamanan. Chief Security Officer yang bertanggung jawab akan melakukan program pembelajaran mengimplementasikan elemen keamanan pada program pembelajaran teknologi informasi. Menurut Schlinger and Tufel, program pelatihan dan kesadaran keamanan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan. Setiap petugas atau karyawan mesti mengetahui mengapa keamanan informasi sangat penting bagi organisasi. Mereka harus memahami bahwa setiap orang mesti bertanggung jawab atas keamanan yang mempengaruhi lingkungan mereka masing-masing. Di bidang pendidikan, untuk lebih menguasai security awareness ini dapat diimplementasikan melalui kursus atau pelatihan keamanan informasi, dan dapat juga menjadi pendidikan keamanan informasi dasar di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan. Karyawan mesti mengetahui bagaimana cara menggunakan fungsi keamanan di dalam sebuah aplikasi dan dalam proses kerja mereka. Pelatihan tentang peralatan ataupun fitur keamanan di dalam aplikasi perlu diberikan. Yang ketiga, kesadaran. Pendidikan dan pelatihan merupakan dasar untuk program keamanan. Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin perilaku keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Perkakas seperti mousepad, poster, serta ballpoint dengan slogan keamanan membantu menghadirkan topik keamanan yang lebih baik. Program kesadaran dan pelatihan keamanan harus merubah menjadi istilah, yaitu menjadi sadar, dan menjadi menyadari dan berakhir pada sadar, yang mengubah budaya keamanan secara total. Informasi menurut Friedman dan Metton merupakan suatu upaya untuk melindungi berbagai informasi serta elemen-elemen yang ada di dalamnya, baik berupa sebuah sistem maupun perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan serta mengirimkan informasi. Keamanan informasi menurut McLeod dan Shell ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yakni kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas dalam suatu upaya untuk menghadapi perolehan informasi secara ilegal. Orang-orang berusaha untuk mencegah tindak kriminal serta terkait informasi atau berusaha meminimalisir kerusakan akibat tindak kriminal tersebut. Inilah yang disebut dengan keamanan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan informasi menghargai nilai sebuah informasi dan melindunginya. Selanjutnya, kejahatan di dunia maya dan cara mengatasinya. Pada saat ini, kesadaran para pengguna komputer sangat rendah. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya angka kehilangan komputer, data, dan pengambilan data seseorang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Para penjahat di dunia maya menggunakan teknik social engineering atau rekayasa sosial. Sering digunakan oleh para penjahat untuk mengambil data atau barang lainnya tanpa disadari oleh pemiliknya.
Nah, berikut kejahatan di dunia maya yang sering ditemui. Yang pertama, pencurian data atau peretasan. Nah, aktivitas kejahatan di dunia maya ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil. Karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lainnya. Tindakan ini termasuk tindakan kriminal karena bisa menimbulkan kerugian yang berujung pada pembobolan suatu sistem atau mencuri sistem informasi suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang kedua ada hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional yang biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Kemudian yang ketiga ada carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Nah, para pelaku biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli suatu barang secara online. Kemudian, barang tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian yang keempat, cyber quanting. Cyber quanting yaitu tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta ketelitian yang tidak dimiliki banyak orang. Nah, hasil kejahatan di dunia maya ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Lalu yang kelima ada malware. Malware adalah suatu kontraksi perangkat lunak berbahaya yang tujuannya menyebabkan kerusakan pada data dan perangkat. Malware adalah nama menyeluruh untuk berbagai jenis virus seperti Trojan dan spyware. Malware seringkali dilakukan melalui berbagai virus yang akan masuk ke dalam suatu sistem. Nah, dapat menyebabkan kerusakan baik komputer, tablet, atau ponsel. Nah, sehingga pelakunya dapat mencuri detail kartu kredit atau informasi pribadi lainnya. Yang keenam ada bom email. Bom email merupakan bentuk penyalahgunaan internet dengan kelebihan email yang diarahkan ke satu alamat email yang akan menyebabkan orang tersebut menerima suatu server email yang menyebabkan lamban. Nah, mereka mungkin belum tentu mencuri data pribadi, tetapi dapat menyebabkan server menjadi lamban dan mengganggu aktivitas pekerjaan. Nah, untuk itu, cara mengatasi kejahatan di dunia maya, yang pertama, selalu mengupdate security software. Nah, langkah pencegahan ini merupakan langkah yang paling mudah dan dilakukan dengan mengupdate security yang terdapat pada suatu perangkat secara berkala. Nah, pada umumnya beberapa perangkat komputer atau smartphone seringkali mengeluarkan update security secara berkala dan berfungsi untuk menutup celah keamanan yang terdapat pada perangkat suatu sistem agar tetap aman dan terjaga. Lalu yang kedua ada menginstal software antivirus. Nah, cara pencegahan dengan menginstal software antivirus ini dapat mencegah tindakan kejahatan di dunia maya, juga dapat mendeteksi atau menghilangkan beberapa malware seperti virus, ransomware, keylogger, Trojan horse, spyware, dan beberapa virus lainnya, dengan tujuan untuk terhindar dari peretasan suatu sistem atau virus. Lalu yang ketiga ada melakukan backup data. Nah, bertujuan agar seluruh data tetap aman meskipun perangkat pengguna terkena virus, sebaiknya pengguna mempunyai backup dari seluruh dokumen-dokumen penting bagi pengguna. Nah, hal ini juga bertujuan untuk menyelamatkan data-data pengguna jika suatu hari perangkat tersebut terkena kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang keempat, jangan menggunakan software bajakan. Karena agar seluruh pengguna data penting pengguna tetap aman dan terjaga, nah sebaiknya pengguna menggunakan perangkat lunak secara resmi dibandingkan perangkat bajakan. Sebab software bajakan biasanya ditanami banyak malware yang jika masuk ke dalam perangkat komputer atau smartphone tersebut akan membuat masalah bagi penggunanya.
Lalu selanjutnya, dampak isu ICT dalam pendidikan. Nah, dampak ICT secara umum berdasarkan para peneliti bahwa ICT dapat meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dan peserta didik, dan dapat meningkatkan kualitas dan keefektifan pembelajaran, membuat perubahan dan mendorong pengembangan keterampilan bagi peserta didik. Akan tetapi, data pendukung asumsi tersebut masih sangat terbatas. Nah, pengetahuan tentang jenis dan model pembelajaran berbasis ICT yang cocok untuk mengembangkan pengetahuan tentang ICT masih kurang terlihat. Hal yang mendasar adalah tidak adanya framework atau rangkaian kinerja yang dijadikan sebagai acuan sehingga ICT dikembangkan tanpa tujuan dan target yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian secara mendalam tentang pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Nah, perencanaan yang menyeluruh yang dilandasi oleh pijakan data atau pemetaan kondisi real membuat dampak ICT menjadi lebih signifikan dalam pendidikan. Selanjutnya adalah dampak pendidikan dalam penerapan ICT. Dampak positif yang pertama adalah media massa sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. Dampak dari hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa dapat belajar dan tidak perlu terpaku terhadap informasi yang diajarkan oleh guru, tetapi juga bisa mengakses materi pembelajaran langsung dari internet. Yang kedua adalah muncul metode pendidikan terbaru. Munculnya metode-metode pendidikan yang baru memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga adalah sistem pembelajaran yang tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi juga bisa menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dulu, ketika orang melakukan sebuah penelitian, maka untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh harus dianalisis dan dihitung secara manual. Namun, setelah adanya perkembangan iptek, semua tugasnya yang dulu dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama menjadi sesuatu yang mudah untuk dikerjakan, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program yang telah diinstalkan. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contoh yaitu pengadaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak. Tentu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya kalau dilakukan secara manual. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, semua itu dapat dilakukan hanya dalam waktu yang singkat, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek, yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks, mempercepat proses yang lama, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi, dan menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan seorang diri. Yang kedua, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal yang tidak baik, seperti pornografi, game online. Yang ketiga, peserta didik bisa terkena informasi overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habis, sehingga dikhawatirkan mereka akan mengalami kecanduan. Yang keempat, tindakan kriminal.
Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesuai. Yang terakhir, timbulnya sikap yang empatis pada masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang sifatnya virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih.